Halo teman pemilih, baik lagi bersama saya Nana Mulyana pada channel YouTube KPU Kabupaten Lebak, yaitu Camilan, Cacahan Pemilu dan Pemilihan. Nah, pada kesempatan kali ini teman pemilih, tema yang akan kita ambil adalah Pemilu dan Gen Z, Suara Muda, Aksi Nyata untuk Demokrasi. Tentunya ini merupakan tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Pada hari ini saya sedang bersama narasumber yang cukup istimewa sekali, yang bergerak di bidang pendidik, yang aktif dalam membimbing peserta didik agar melek politik dan demokrasi. Ya, Bapak Dr. Edi Ruslani, SEMM. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Tentunya bagaimana kabarnya Pak Edi pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sebelumnya sudah ikut dapat hadir pada podcast pada hari ini. Dan tentunya teman pemilih, pada saat ini yang akan kita bahas adalah tentang generasi Z atau kelompok yang paling besar di Indonesia mungkin pada saat ini ya. Ya. Nah, Pak Edi, saya ingin menanyakan kemudian, karena ini generasi Z ini merupakan generasi yang cukup besar nanti ketika di pemilu dan pemilihan ke depan, tentunya bagaimana cara Gen Z bisa ikut terlibat dalam proses politik dan pemilu? Generasi Z ya, yang saat ini merupakan suara mayoritas ya. Keterlibatan dalam pemilu, ya mungkin dia menjadi pemilih. Terus ada juga yang terlibat dalam kegiatan menjadi relawan. Ada juga dia terlibat dalam kegiatan yang mungkin sekarang sering itu ikut kampanye. Kita terlibat dalam aksi kampanye. Nah, ini juga perlu diberikan edukasi, jangan sampai ikut kampanye hanya karena hal-hal yang sekiranya tidak pas gitu kan, seperti itu. Ini menarik banget ya Pak Edi ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang itu generasi muda ini punya cara berpikir yang kritis ya. Tapi sebenarnya apa sih isu-isu yang paling menarik perhatian bagi Gen Z ini? Isu yang paling strategis saat ini untuk generasi Z itu terkait dengan yang paling dominan adalah tentang pendidikan. Artinya pendidikan yang diharapkan itu bagaimana pendidikan itu merata dan pendidikan bisa gratis, itu ya. Yang kedua yang diinginkan generasi Z itu terbukanya lapangan kerja yang sangat lebar untuk anak setelah lulus. Karena anak-anak kita, khususnya anak SMK 1 Rangkas Bitung, itu dari jumlah siswa yang hampir 1.700 tidak semua melanjutkan. Hampir 80% diharapkan ini bekerja. Jadi isu yang paling strategis ada gimana caranya nanti peluang kerja itu tinggi, seperti itu. Jadi memang isunya tentang ya bagaimana memberikan fasilitas mereka untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya, untuk promosi lowongan kerja. Ya, betul. Nah, kalau kita bicara soal strategi nih Pak Edi, menurut Bapak bagaimana cara yang efektif untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan generasi Z dalam konteks pemilu? Strategi yang paling efektif dengan generasi Z sekarang di era digitalisasi ya, orang sudah memegang gawai itu sudah bukan rahasia umum, dan handphone itu bukan sesuatu yang termasuk kategori barang mewah. Itu bisa dengan melalui TikTok, Instagram, itu sangat-sangat efektif. Karena sekarang anak itu setiap hari bangun tidur, menjelang sampai tidur pun jangan dipegang handphone. Jadi terkadang media televisi itu kurang, dia lebih asik ketika lihat di TikTok, Instagram ataupun Facebook. Itu kayaknya lebih tepat gitu kan. Tapi juga langkah baiknya roadshow ke sekolah-sekolah. Gitu. Artinya lebih memanfaatkan media sosial. Media sosial itu yang paling sekarang itu bisa lebih cepat informasi itu sampai. Lalu kalau misalkan dari segi sisi partai politik nih Pak Edi, atau kandidat yang menurut Bapak nih, apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menarik perhatian nih Gen Z ini? Ya, jadi gini, sekarang kan terkadang anak itu lihat figur bisa terlihat sekarang itu artis banyak, gitu kan. Nah, tapi juga figur itu yang betul-betul dia ada kontribusi, yang betul-betul programnya itu jelas,
ada sentuhan buat masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah dia terjun langsung, tidak hanya teori, bisa tergambar. Contoh kita kenapa tidak ambisi positif yang sekarang terlihat untuk Jawa Barat, KDM itu langsung. Jadi betul. itu kan salah satu yang tepat jadi pilihan. Oh iya, tidak hanya teori tapi dia langsung ikut terlibat gitu kan. Nah, kalau dari sisi harapan Bapak sendiri terhadap generasi muda ini, khususnya Gen Z dalam pemilu dan masa depan politik di Indonesia nih, untuk Gen Z itu harapannya seperti apa? Harapannya itu mudah-mudahan generasi Z saat ini itu tidak hanya dia mahir bermain medsos, tapi dia bisa cerdas dalam memilih, kritis, artinya kritis dalam artian kritis membangun. Jadi jangan sampai dia memilih hanya ikut arus, tapi dia punya prinsip. Carilah figur yang mungkin punya visi dan misi yang jelas, arahnya jelas, dan juga visioner. Jadi generasi Z yang cerdas dan kritis dalam memilih calon. Tadi ada yang saya tangkap kaitan dengan visi misi nih Pak, visi yang jelas. Yang menurut Bapak itu kira-kira visi seperti apa sih Pak? Yang menurut Bapak ini perlu diwujudkan oleh Gen Z dalam politik di pemerintahan? Visi itu kan gambaran secara umum ya, gambaran secara luas. Visi yang diharapkan itu generasi Z itu ketika salah satu figur calon itu buat visi yang terukur, visi yang jelas, tidak hanya visi itu sesuatu yang tidak jelas, gitu kan. Sehingga nanti si generasi Z ketika memilih, kalau visinya terukur, jelas, enak. Contoh misalkan dia punya visi menjadikan daerah tertentu keluar dari daerah kemiskinan misalkan, itu kan jelas. Ada strategi apa untuk mengeluarkan daerah tersebut keluar dari garis kemiskinan seperti itu. Artinya selain dari visi perlu ada bukti ya? Iya, harus ada konkret lah. Iya, betul. Tidak hanya konsep gitu kan. Dan terakhir nih, Bapak kalau bisa menyampaikan satu pesan nih untuk generasi Z ini tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu, apa sih Pak kira-kira pesannya Pak? Pesan yang sangat berharga, jadilah pemilih yang cerdas, janganlah jadi penonton, jadilah pemain. Yang menentukan masa depan bangsa adalah kita. Jangan berpikir nggak perlu kita memilih, tapi satu suara akan menentukan masa depan bangsa. Ya, gitu. Terima kasih Pak atas pandangannya pada hari Sama-sama. ini. Semoga teman-teman pemilih nantinya lebih terbuka wawasannya. Amin. Ketika memang sudah mereka itu paham betul tugas dan fungsinya seperti apa. Generasi muda ini adalah bagian dari harapan untuk terciptanya demokrasi yang lebih baik. Seperti itu Pak ya. Dan untuk teman-teman pemilih semua, mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak, dan mari kita jaga demokrasi ini dengan baik sehingga menghasilkan pemilih yang cerdas dan berkualitas. Teman pemilih, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada hari ini, dan jangan lupa untuk menonton podcast-podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Lebak memanggil, suaramu bermakna.